thank you banyak-banyak buat kalian yang udah klik video ini, dan buat kalian yang baru ketemu channel aku, hi, welcome. Aku udah lama banget nggak upload video, dan kali ini aku balik lagi. Semoga seterusnya bakal tetap semangat, bakal rutin lagi, biar ini channel nggak mentok-mentok di sini doang gitu, kayak yang like already long time still in here gitu. Tapi itu karena akunnya sendiri yang jarang upload, jarang banget gitu. Oke, selesai curhatnya, kita lanjut ke storynya. Oke, kita ke ceritanya. Jadi, cerita ini berasal dari Garut, dimana kejadiannya terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021. Kejadiannya bermula dari seorang laki-laki berusia 50 tahun dengan nama Maman. Jadi, si Maman ini punya kebiasaan di mana dia bakal nyuri-nyuri, dan nyurinya ini sih bukan kayak motor, mobil, bukan. Dia tuh nyuri hal-hal kecil-kecil, kayak seandainya nyuri sendal, nyuri sayur-sayuran, nyuri gas gitu, dan itu sering banget dia lakukan. Dan biasanya nih kalau ada orang nyuri, seandainya di kampung A dia nyuri gas, bakal ngejualnya itu di kampung B gitu kan, biar nggak ketahuan. Tapi Pak Maman ini kayak yang aneh gitu loh, dia nyuri di kampung A dan dia juga nanti jualnya di kampung A, dimana seandainya si Bapak Tono lah, si Bapak Tono ini kehilangan gasnya. Terus nanti Pak Tono bilang, iya nih gas saya hilang. Ternyata si Bapak Adi baru beli gas dari Pak Maman. Jadi kayak, oh gas kamu hilang, ini nih aku tadi baru beli gas dari Pak Maman gitu. Kayak yang itu sering banget terjadi, dan orang-orang jadi tahu bahwa yang nyuri barang-barang mereka itu adalah Pak Maman. Udah pernah tuh kejadian sekali, sampai dinegosiasi, sampai akhirnya Pak Maman janji, oke saya nggak akan lagi nyuri-nyuri kayak gini, bener-bener yang udah janji. Tapi itu udah setelah beberapa kali ya dia melakukan pencurian itu. Dan banyak juga dari warga itu yang mulai kesel gitu loh, kayak yang apa sih nih orang gitu, secara kejiwaan kayaknya dia nggak ada gangguan jiwa gitu, tapi perubahan itu mulai terjadi setelah istrinya meninggal. Tapi kayak dia tiba-tiba jadi orang gila, pakaiannya gimana, enggak, tetap kayak Pak Maman tapi dengan tingkah laku yang beda kayak gitu loh. Terus siapa itu akhirnya setelah kejadian udah ada negosiasi, setelah ada perjanjian, si Pak Maman ini melakukan pencuriannya lagi di tanggal 12 Oktober 2021, di mana kejadian ini terjadi. Malam itu, kira-kira pukul 1 pagi, Pak Maman datang ke sebuah gudang, di mana gudang itu ada nyimpan sayur-sayuran hasil panen, sama nyimpan alat-alat dari perkebunan itu, kayak seandainya golok, apalah, semua ada di situ untuk alat perkebunan. Dan kebetulannya pas Pak Maman ini mau melakukan pencurian, ada 14 orang laki-laki, bapak-bapak gitu yang udah berumur juga lagi ngeronda. Terus mereka nangkep basah si Pak Maman ini mau melakukan pencurian, kayak yang mungkin udah gede banget gitu kan, kayak yang kesel banget, kayak ya ampun si Maman ini maling lagi. Mereka langsung kayak narik si Maman gitu, kayak yang sambil mereka ada yang mukul pakai tangan kosong, ada yang mukul pakai batu, ada juga yang mukul pakai kayu gitu Kak, yang bener-bener digebukin sama 14 orang. Sampai ada salah satu dari mereka ini, dia nyabet bahunya Pak Maman itu sampai ya berdarah-darah gitu, kayak yang udah ditonjok, udah ditendang, dipukul apa semuanya, sampai Pak Mamannya terkapar. Bener-bener kayak yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah yang namanya lemes, kayak yang mau lari juga udah nggak bisa, karena kakinya dia tuh udah dipukul-pukulin, bener-bener yang kayak cuma bisa kayak narik nafas doang gitu, cuma untuk teriak minta tolong atau apapun itu udah nggak bisa lagi gitu kan. Setelah orang-orang ini mungkin yang ngeluarin kekesalannya, udah ngeluarin kegedekannya, bener-bener kayak yang
Oke, akhirnya ayo kita ini aja, dia digotong. Pak Maman ini digotong sama beberapa orang, tapi sebelum dia digotong itu kakinya dan tangannya diikat terus dimasukin ke dalam karung. Udah dimasukin ke dalam karung kan kayak yang bayangin dong, orang masih hidup yang udah lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngerontak lagi, bener-bener yang dimasukin ke dalam karung, digotong. Dan setelah digotong mereka itu jalan ke kaki Gunung Cikuray yang ada di Garut tuh, masih sekitar kampung mereka. Kira-kira jaraknya itu 2 kilometer dari tempat mereka melakukan penganiayaan itu. Setelah sampai di kaki Gunung Cikuray itu ada beberapa orang yang bertugas untuk ngegali tanah. Setelah mereka selesai ngegali tanah nih, si Pak Maman ini ditaruh ke lubang itu. Setelah ditaruh ke lubang, terus kayak Pak Mamannya udah lemes, terus dia bilang tolong saya gitu, kayak yang udah melas banget, kayak please tolongin gitu. Terus salah satu dari 14 orang ini dengan inisial S, dia turun lagi ke lubang itu kayak yang ini orang masih hidup, ditebas lehernya. Oke, fix, ini orang meninggal. Setelah fix Pak Maman ini meninggal, akhirnya dikubur beserta HP-nya Pak Maman, beserta alat-alat mereka buat mukul, itu semuanya dibuang jauh-jauh untuk melepasin jejak. Selama mereka melakukan penganiayaan apa itu, ada beberapa orang yang lihat ya, di luar dari 14 orang ini, tapi kayak yang dibilang jangan kasih tahu siapa-siapa gitu. Oke, setelah kejadian itu semua kayak baik-baik aja untuk di kampung, tapi untuk keluarga Pak Maman itu kayak yang rasa, kenapa nih Pak Maman gak balik-balik, di mana, kemana. Dari 12 Oktober kan Pak Maman benar-benar nggak bisa kelihatan ya. Terus ya itu akhirnya setelah 1 minggu di tanggal 20 Oktober akhirnya nih keluarga mutusin lah buat ngelapor ke kepolisian. Setelah diberikan laporan gitu, polisinya nanggepin dengan gercep, anjay, gercep banget tuh. Setelah gercep dilakukanlah penyelidikan gitu kan, dan ada beberapa saksi yang nyatakan kayak waktu itu ada penganiayaan sampai mengerucut lah dari banyaknya orang yang dituduh, sampai 14 orang ini kedapetan terus dimintain keterangan, dan mereka ngasih keterangan kan untuk ada bahwa mayat Pak Maman ini dikuburnya di kaki Gunung Cikuray. Setelah diselidiki tempat yang mereka maksud, dilakukan juga penggalian, dan benar aja di situ mereka menemukan bahwa mayat Pak Maman ada di dalam karung dalam keadaan terikat gitu. Terus itu dilakukan otopsi gitu kan dari pihak kepolisian, dan 14 orang ini dinyatakan bersalah otomatis. Namun gitu, untuk hukumannya sendiri beda-beda. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang mereka itu cuma mukul, bukan cuma ya, tapi mereka ini mukul menggunakan tangan kosong, kan ada juga yang mukul pakai batu, kayu gitu, dan alat tajam. Itu mereka tuh sesuai dengan kejahatannya tuh jadi berbeda, di mana Bapak S yang menyayat lehernya Pak Maman ini akan diberikan hukuman seumur hidup, sedangkan yang lainnya itu kemungkinan diberikan hukuman sebesar 15 tahun penjara kayak gitu. Jadi gimana ya, di sini tuh mungkin menurut aku ya wajar kalau gedek, kesel, kayak yang kan udah dikasih tahu berapa kali jangan lakukan pencurian, udah ada negosiasi loh kemarin gitu. Wajar banget kalau mereka marah. Yang enggak wajar adalah ketika main hakim sendiri gitu, dimana main hakimnya ini nggak cuma digebukin sampai dibunuh gitu loh, yang kayak 14 orang ini semuanya lagi kesetanan kah gitu, kayak yang emang nggak ada satu orang pun yang bisa ngingetin kayak ini udah keterlaluan deh, ini apa enggak. Bener-bener semua itu kayak yang oke, kita bunuh gitu. Cuma ada yang bagian gotong, bagian apa, cuma gitu, tapi semuanya fix pengen ngebunuh ini si Pak Maman gitu. Jadi ya kayak gini, makanya lebih baik itu dilaporin aja dulu loh ke pihak berwajib gitu, gimana nih orang gitu. Kenapa? Karena ya main hakim sendiri
ngerugiin diri sendiri gitu loh. Kita kan udah rugi nih, barang-barangnya dicuri, dimaling gitu kan, gede, kesel, iyalah pasti. Tapi makin rugi lagi setelah kayak yang seumur hidup gitu di penjara, terus 15 tahun di penjara. Ya kalau hidup sampai 15 tahun, kalau meninggal di penjara bagaimana, begitu loh. Kayak yang ini buat keluarga Pak Mama juga pasti sedih banget ya, karena kan sebelumnya juga mereka nggak ada tes kejiwaan atau apa, kayak just like oh ini orang beda aja gitu kelakuannya. Tapi kalau untuk secara psikologis nggak ada tahu ya, nggak ada yang tahu juga apakah dia mengalami gangguan mental atau gimana, itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi dari mereka ngerasa kalau Pak Maman berubah setelah kematian istrinya, seperti itu. Buat kita, semoga dijauhkan dari hal-hal main hakim sendiri, even itu sebenarnya memang ngeselin gitu, karena kita juga yang rugi gitu loh. And thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini, buat yang udah dengerin berita ini, dan buat yang ngerasa kayak kayaknya ini beritanya kurang lengkap deh, kayaknya masih ada ya Pak, boleh komen-komen. And thank you, see you, bye bye.